Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kegelisahan dan Harapan. Dengan anggota kelompok Nur Napilah NPM 21125579, Nur Adilah NPM 21125595, Nuril Askia NPM 21125597, dan saya sendiri Siti Maisyarah NPM 21125584 dengan dosen pengampu Dr. Randa Hajah Nurul Aini MPD. Pengertian kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah. Gelisah artinya rasa yang tidak nyaman, khawatir, cemas, tak sabar, tak tenang. Rasa gelisah ini sesuai dengan suatu pendapat yang menyatakan manusia yang gelisah akan dihantui rasa khawatir atau ketakutan yang berlebih. Setiap manusia pasti akan mengalami kegelisahan, terlebih di era modern seperti saat ini di mana kebutuhan hidup meningkat, rasa individualistis dan egoisme yang tinggi, persaingan yang semakin marak, serta keadaan yang tidak stabil. Alasan mendasar mengapa manusia sering gelisah ialah karena manusia memiliki hati dan perasaan. Saat gelisah, manusia akan cenderung merasa khawatir dan cemas. Sigmund Freud membedakannya menjadi 3 macam, yaitu 1. Kecemasan objektif. Kecemasan objektif adalah suatu pengalaman perasaan sebagai akibat pengamatan suatu bahaya dalam dunia luar. Bahaya adalah sikap keadaan dalam lingkungan seseorang yang mengancam untuk mencelakakannya. 2. Kecemasan neurotik atau syaraf. Kecemasan neurotik adalah rasa takut kalau-kalau insting akan keluar jalur dan menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang akan menyebabkan ia dihukum. 3. Kecemasan moral. Kecemasan moral adalah rasa takut terhadap hati nuraninya sendiri. Orang dengan hati nuraninya yang cukup berkembang cenderung untuk merasa bersalah apabila mereka berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kode moral mereka. Baik, sampai sini presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebab-sebab orang gelisah. Penyebab kegelisahan adalah karena pada dasarnya manusia takut kehilangan. Kegelisahan dapat diakibatkan dari suatu ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Seseorang merasakan kegelisahan karena merasa tidak bisa melakukan sesuatu yang akan dikerjakannya pada masa depan. Misalnya, gelisah karena takut tidak mendapat kerjaan, atau bisa juga gelisah karena merasa tidak bisa mengerjakan tugas dari kampus atau kantornya. Rasa gelisah timbul ketika pikiran kita sudah dimasuki rasa negatif yang begitu tinggi akan sesuatu, sehingga rasa percaya diri akan hilang. Intinya, gelisah itu timbul karena kita merasa takut tidak bisa mengerjakan kewajiban kita, sehingga takut pula untuk kehilangan haknya. Adapun usaha-usaha untuk mengatasi kegelisahan, yaitu dalam mengatasi kegelisahan pertama-tama harus dimulai dari diri sendiri, yaitu bersikap tenang. Dengan bersikap tenang, kita akan dapat berpikir lebih jernih dan emosi lebih terkontrol. Dan yang paling ampuh untuk mengatasi kegelisahan adalah memasrahkan diri kepada Tuhan. Kita pasrahkan nasib kita sepenuhnya kepadanya. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Pengertian harapan. Harapan berasal dari kata harap, artinya keinginan supaya sesuatu terjadi. Harapan artinya keinginan yang belum terwujud. Setiap orang mempunyai harapan. Tanpa harapan manusia tidak ada artinya. Manusia yang tidak mempunyai harapan berarti tak dapat diharapkan. Dalam diri manusia ada dorongan, yakni dorongan kodrat dan dorongan kebutuhan hidup. Dorongan kodrat itu ialah menangis, tertawa, berpikir, berkata, bercinta, mempunyai keturunan, dan sebagainya. Kebutuhan hidup adalah kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ialah pangan, sandang, dan papan. Sedangkan kebutuhan rohani meliputi kebahagiaan, kesejahteraan, kepuasan hiburan, dan sebagainya. Berdasarkan dorongan kebutuhan kodrat dan kebutuhan hidup, maka setiap orang mengharapkan agar kebutuhan hidup dapat dipenuhi. Menurut Abraham Maslow, sesuai dengan kodratnya, harapan atau kebutuhan hidup manusia itu ialah A. Kelangsungan hidup atau survival. Untuk melangsungkan hidupnya, manusia membutuhkan pangan, sandang, dan papan atau tempat tinggal. Kebutuhan kelangsungan hidup ini terlihat sejak bayi lahir. Pangan
Setiap anak begitu lahir di bumi menangis. Ia tidak mengharapkan diberi makan minum. Kebutuhan akan makanan dan minum itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Sandang semula hanya berupa perlindungan atau keamanan untuk melindungi dirinya dari cuaca. Tetapi dalam perkembangan hidupnya, sandang tidak hanya sebagai pelindung keamanan tetapi lebih cenderung kepada kebutuhan lain. Papan yang dimaksud adalah tempat tinggal atau rumah kebutuhan primer manusia, karena rumah itu sebagai tempat berlindung dari hujan, panas, gelap, dan lain-lain. B. Keamanan atau safety. Setiap orang membutuhkan keamanan. Sejak seseorang anak lahir, ia telah membutuhkan keamanan. Begitu lahir dengan menangis, itu pertanda bahwa ia minta perlindungan. Setelah agak besar, seorang anak akan menangis dan dia akan diam setelah dipeluk oleh ibunya. Rasa aman tidak harus diwujudkan dengan perlindungan yang nampak. Secara moral pun orang lain dapat memberikan rasa aman. Dalam hal ini, keyakinan bahwa Tuhan memberikan perlindungan berarti sudah memberikan keamanan yang diharapkan. C. Hak dan kewajiban mencintai dan dicintai atau beloving and love. Tiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Dengan pertumbuhan manusia, maka tumbuh pula kesadaran akan hak dan kewajibannya. Bila seseorang telah beranjak dewasa, maka ia merasa sudah dewasa, sehingga sudah saatnya ia mempunyai harapan untuk dicintai dan mencintai. Pada saat seperti itu, remaja banyak menghayal. Ia telah sadar akan keberadaannya. Pada usia itu, biasanya terjadi konflik batin pada dirinya dengan pihak orang tua, sebab umumnya remaja mulai menentang sifat-sifat orang tua yang dianggap tidak sesuai dengan alamnya. D. Diakui lingkungan. Status. Setiap manusia membutuhkan status. Siapa, untuk apa, mengapa manusia hidup. Setiap manusia yang akhir di bumi ini tentu akan bertanya tentang statusnya. Status keberadaannya, status dalam keluarga, status dalam masyarakat, dan status dalam negara. Status itu penting karena dengan status orang tahu siapa dia. Harga diri antara lain melekat pada status orang itu. Perwujudan cita-cita. Self-actualization. Manusia berharap diakui keberadaannya sesuai dengan keahliannya atau kepangkatannya atau profesinya. Pada saat itu, manusia mengembangkan bakat atau kepandaiannya agar ia diterima atau diakui kehebatannya. Kesimpulan, kegelisahan dan kecemasan terbentuk karena hilangnya rasa nyaman, damai, dan tentram dalam hidup. Untuk mengatasi kegelisahan itu, kita harus bersikap tenang serta pasrah dan berlindung pada Tuhan. Harapan adalah suatu keinginan yang belum terwujud. Untuk mewujudkannya, manusia harus berusaha dan berdoa karena sesuatu tak akan terjadi tanpa ada campur tangan dari Tuhan yang Maha Esa. Di langit ada pelangi, tak lupa kuhitung warnanya. Cukup sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.